Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda mendengarkan renungan ini. Bagaimana keadaan Anda semua? Tentu kita senang, kita bersyukur, kita bergembira, kita diberikan kesehatan. Nah, dengan hati yang tulus, yang ikhlas, yang sehat, kita bisa mendengarkan warta gembira Injil Tuhan juga dengan hati yang gembira. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, liturgi Minggu Prapaskah kedua mempersiapkan kita untuk memasuki misteri Paskah. Tentu saja dari dimensi kurban. Kurban Abraham dan kurban Kristus sendiri. Abraham yang mendapatkan anak dalam umur sudah kakek, nenek, lansia. Dan itu anak satu-satunya. Tuhan minta, kurbankan anakmu itu bagiku. Abraham tanpa mikir panjang lebar, dengan ikhlas dia korbankan Ishak anaknya. Ketika dia mau mengacungkan pisaunya untuk membunuh Ishak, malaikat Tuhan berteriak, Abraham, stop. Jangan kurbankan anakmu. Tuhan tidak bermaksud dan tidak punya intensi engkau bunuh Ishak anakmu. Aku tahu Abraham. Aku tahu sekarang Abraham. Engkau memiliki hati yang tulus, iman yang besar. Aku tahu juga engkau takut Tuhan. Karena itu Tuhan bersumpah, aku tahu engkau taat dan tak segan-segan mau membunuh anakmu sebagai kurban, apalagi anak satu-satunya, anak tunggal. Aku akan memberkati engkau Abraham dengan berkat melimpah, dan keturunanmu akan sangat banyak, tak terhitung, seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus dalam bacaan kedua menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sendiri mengorbankan anak tunggalnya seperti Abraham. Dia merelakan putra tunggalnya. Yohanes menulis begini, Allah begitu mengasihi dunia ini sampai dia mengorbankan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kebaikan Allah membangkitkan kekaguman Paulus. Kurban Yesus membuat kita sungguh-sungguh percaya. Sampai Paulus berkata, siapa yang berani menggugat kita orang-orang pilihan Allah? Tidak ada yang berani. Tidak akan ada orang yang berani menggugat kita. Nah, sementara Injil tentang penampakan Tuhan, transfigurasi, antisipasi kemuliaan Yesus. Kebangkitan Yesus. Yesus menyatakan kemuliaannya justru sebelum dia dikurbankan. Dia membawa 3 murid pilihannya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kepada mereka bertiga Yesus menyampaikan penderitaannya. Tentu saja Petrus tidak memahami sama sekali. Yesus ngomong apa ini? Kita tidak bisa terima.
Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, transfigurasi meneguhkan Yesus sebelum penderitaannya. Transfigurasi Yesus membawa kita untuk menafsirkan kebangkitan Yesus. Justru saat transfigurasi, Allah menyampaikan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Cahaya transfigurasi menerangi bukan hanya sengsara Yesus, namun juga kebangkitannya. Melalui kebangkitannya, Yesus mewahyukan dirinya sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, masa Prapaskah yang diwarnai dengan masa-masa sulit, 40 hari kita jalani masa puasa ini. 40 hari simbol dari masa-masa sulit, penuh tantangan dan cobaan yang dialami bangsa Israel selama mereka perjalanan di padang gurun, yang dialami Yesus juga di padang gurun. 40 hari kita hadapi melawan kejahatan dengan berpantang dan berpuasa, dengan berdoa, dengan menyucikan hati kita, rekonsiliasi dengan Tuhan melalui sakramen tobat, pengakuan dosa, melalui amal dan kasih kita bagi saudara-saudara kita. Bila kita tulus dan ikhlas, Tuhan akan memberikan kita berkat melimpah seperti yang diberikannya kepada Abraham. Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Dan seperti ketatan Yesus, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, masa-masa Prapaskah, masa puasa ini yang akhirnya karena kesetiaan kita akan menjadi berkat dan kita mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Salam saya, Romo Agus Inyoman Murtika SPD. Rumah Doa, Batu Malang. Terima kasih.